Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Aifasa Dewatri dengan NIM 20512040559 dari kelas TI 2020A S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melakukan praktikum tentang FTP server dengan Cisco Packet Tracer sebagai bentuk tugas jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Prianto, STMKOM. Sebelum itu, akan saya jelaskan sedikit mengenai FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer yang biasa kita sebut dengan download, atau mengirimkan file ke server yang biasa kita sebut dengan upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsinya adalah melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, dan mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam sebuah email. Nah, bagaimana cara kerjanya? FTP ini bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Nah, password dan username itulah yang menjadi kunci aksesnya. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap dilakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Baiklah, akan saya mulai praktikumnya dengan membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Baiklah, akan ditunggu aplikasinya sampai terbuka. Jadi untuk skema yang akan digunakan di sini yaitu seperti gambar ini, skema jaringan simulasi jaringan FTP server ini sudah saya download untuk lebih besarnya seperti ini. Nah, sebelumnya saya sudah memiliki skema ini di praktikum web server dan DNS server sebelumnya. Jadi tinggal saya buka di web server dan DNS server sebelumnya. Jadi ini untuk mempersingkat saja, IP-nya ini sudah tersetting semua. Jadi kita tinggal mendelete web server dan saya buka ini FTP server. Karena hari ini akan saya jelaskan praktikum mengenai FTP server. Nah, ini untuk akses pointnya kita matikan dulu karena ini otomatis. Kita sambungkan dulu satu-satu. Jadi smartphone dulu saya sambungkan ke akses point 2. Jadi saya on-kan dulu. Kemudian akses point 1 untuk laptop. Jadi ini saya on-kan. Kemudian laptop saya on-kan. Nah, sudah terhubung. Kemudian FTP servernya, IP konfigurasinya saya setting terlebih dahulu, yaitu menggunakan K3 subnet max-nya 255.255.0, default gateway-nya yang menuju ke router 3 K3. Nah, ini saya kecilkan dulu agar terlihat semua.
Simulasi jaringan ini sudah siap untuk disimulasikan. Kita coba praktikumnya. Langkah percobaan yang pertama yaitu memastikan jaringan dapat fungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server. Untuk mengetahuinya, kita masuk saja ke desktop command prompt. Langsung saya pilih saja 4. Jadi ini untuk mengetahui apakah sudah tersambung dengan baik ke FTP server. Oke, tersambung dengan baik. Kemudian PC4 sama. Sudah tersambung, reply. Laptop. Sudah tersambung, reply. Dan terakhir smartphone. Oke, PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah tersambung dengan FTP server. Selanjutnya, nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian, saya akan kemudian disuruh membuat user coba dan password coba dengan accessful. Jadi seperti tampilan gambar di bawah ini. Saya klik FTP server, masuk ke service FTP. Kemudian buat username dan passwordnya. Ini kita centang semua untuk full access. Jadi ketika mengakses FTP ini bisa untuk write, read, delete, rename, dan list. Add, save. Kemudian kita buka lagi di nomor 3. Kita pindah ke PC1. Membuat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut, yaitu isinya ini isi pesan dari PC1. Kemudian mengecek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir di command prompt. Jadi PC1 buka text editor. Saya tulis isinya tadi, yaitu ini isi pesan dari isi 1. Klik file, save, namanya yaitu pesan script PC1. Oke. Kemudian saya cek di command prompt apakah sudah masuk di direktorinya. Sudah. Pesan PC1 sudah ada di sudah tersimpan. Nah, selanjutnya buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put. Jadi untuk mengoneksikan FTP server, klik kita jalankan perintah FTP spasi alamat FTP servernya. Kemudian pastikan juga file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP. Jadi kita koneksikan dulu FTP-nya dengan FTP alamatnya yaitu 43434342. Masukkan username, masukkan password. Nah, ini berhasil login. Kemudian upload dengan perintah put pesan pc1.txt. Ini adalah file yang dibuat tadi sebelumnya. Kita upload ke FTP server. Oke, untuk memastikan bahwa sudah terupload, kita ketikkan perintah dir pesan PC1 sudah terupload.
Lalu kita beralih ke laptop. Buat koneksi seperti langkah pada poin 5, lalu kita download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Itu menggunakan perintah get. Jadi untuk satu ini kita X dulu, masuk ke laptop, di command prompt, buat koneksi FTP dulu dengan memasukkan username, password. Passwordnya salah. FTP username-nya coba, passwordnya coba. Oke, sudah login. Lalu di laptop ini akan mendownload file pesan dari PC1 tadi yang sudah terupload. Perintah get, nama filenya strip pc1.txt. Nah, komplit. Kita bisa mengecek dengan kita keluar dulu dari koneksi FTP-nya. Quit, sudah masuk ke laptop, command prompt-nya kita klik clear, kita ketikkan perintah clear. Nah, pesan PC1 sudah terdownload. Jadi ketika di laptop ini kita membuka text editor, open, maka filenya akan ada. Ini isi pesan dari PC1. Nah, bagaimana dengan PC4 dan smartphone? Sama. Jadi ketika ingin mendownload file yang ada di FTP, harus membuat koneksi dulu ke FTP-nya. Menggunakan username dan password yang sudah dibuat tadi. Kemudian filenya apa? Kita get untuk download. Masuk ke text editor, file, open, nggak ada PC1. Nah, selain itu, karena tadi mendapatkan full access, kita bisa menghapus file yang sudah terupload di FTP server. Jadi di PC1 tadi sudah mengupload file pesan strip pc1.txt itu ke FTP server dengan menggunakan perangkat lain seperti kita misalkan ya smartphone ya. Kita bisa menghapus file tersebut dari FTP server dengan koneksi terlebih dahulu seperti tadi, yaitu memasukkan username dan password yang sudah dibuat tadi. Di sini kita tin bahwa pesan PC1 ini kan diupload oleh PC1 sebelumnya. Nah, di smartphone ini kita bisa menghapusnya dengan delete nama filenya. Hanya bermodalkan koneksi ke FTP servernya menggunakan username dan password. Jadi di sini deleting file successful. Ketika kita delete, jadi di listing direktorinya ini sudah tidak ada. Sudah diberi akses full di FTP server tadi. Nah, itu tadi adalah praktikum tentang FTP server dari saya. Jika ada salah kata ketika menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.